Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah. Barakallah. Ya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya untuk kembali berada di tengah-tengah kita semua dan mungkin juga di tengah perjalanan yang tidak terlalu ramah Ustaz ya akhir-akhir ini Jakarta. Iya, Masya Allah. Tapi dengan kendaraan roda 2-nya bisa. Iya, solusinya memang roda 2. Oke Ustaz, silakan Ustaz, jangan dikurangin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayuhan nas fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother Said and sister Said yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita selalu diberikan rahmat nikmat oleh Allah sampai hari ini masih bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama di Masjid Agung yang mulia Al-Azhar ini untuk membentengi hati kita. Karena orang yang sudah beriman itu orang yang akan diuji oleh Allah. Banyak orang yang tersilap ketika dia sudah berubah hijrah. Dia enggak membentengi tempat di mana dia hijrah. Setan itu enggak nerima kalau anggotanya keluar satu gitu loh. Dikejar. Dibuatlah dia beragama bukan karena butuh agama. Dibuatlah dia beragama karena musiman. Musim orang kajian semua. Musim orang pakai hijab semua. Kalau agama ini bak musim, yang namanya musim enggak usah ditunggu pasti datang. Enggak usah dicegah pasti hilang. Itu bicara musim. Contoh musim rambutan. Bisa kita bilang rambutan ntar dulu, nggak bisa begitu. Udah saatnya datang. Tapi nanti masanya hilang pun hilang, betul. Musim durian pun sama. Kita paksa durian untuk berbuah di bulan yang lain ya nggak bisa. Musim kurma dan lain sebagainya sama. Itu kan musim, fenomena, ayat-ayat yang tersirat yang perlu kita baca sebagai cara Allah mencukupi manusia. Tapi agama ini bukan musiman. Kita berhajat kepada agama karena Allah ciptakan kita untuk beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah. Jadi ada sebuah prinsip dasar dalam kehidupan. Terserah, ish masyi'ta. Ente mau hidup terserah ente, silakan. Dengan semboyan ish kariman, omud sahidan pun silakan. Jangan cuma di lisan. Buktikan dengan perbuatan. Karena perbuatanmu baik itu kalau mukodimanya ilmu. Sekarang kalau ilmumu tak ada, apa yang kau halalkan? Boleh jadi ustadznya sama,
masjidnya sama, kajian di waktu yang sama, dengan cara yang sama, hasilnya beda. Hasilnya beda. Ini kalau manusia nggak mengedepankan ilmu, hilang akal. Manusia itu kan hewan yang berakal. Kalau akalnya tidak berfungsi, hewan. Akal itu di mana, Ustaz? Ya Nabi kasih bocoran akal di sini, kata Rasul. Al-aqlu hahuna yusiru ila sadrih. Beliau pernah mengisyaratkan istilah akal itu, kata Rasul, akal itu di sini. Akal itu di hati. Jadi kalau hatimu bersih, akalmu berfungsi. Tapi kalau hatimu kotor, udah jangan ngayal dah, akal bakal berfungsi. Bagaimana mewarnainya? Sering kita bahas dengan bahasa yang gampang kok. Tidak ada yang bisa mewarnai hati kita kecuali kita melihat yang baik, mendengar yang baik. Yang dilihat baik, yang didengar baik, hati ini baik. Maka yang keluar baik, gerakan semua baik. Tapi kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, hati buruk, yang keluar ya buruk. Makanya kalau kita hijrah, coba lingkungan, masyarakat, tempat kita bekerja. Dan yang terpenting, sudahkah kita membentengi hati kita dengan kebaikan? Ini yang paling penting. Makanya kita akan coba bahas deh, kayaknya penting banget nih. Ada 31 penyebab kurangnya iman. Ya dapat bocoran dari beberapa kajian bahwa yang namanya iman itu kan naik turun, Zat. Emang. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Tahu, bukan enggak. Cuma kan sering disampaikan juga, ini yang tahu iman naik turun yang punya iman. Ya, orang yang nggak punya iman dia ya nggak paham. Sekarang kita kajian nih di Rabbanians, kita berharap Allah berikan hidayah kita melalui kajian ini. Tapi kan kalau bicara hidayah kita bicara talbis atau tidak. Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau nggak talbis insya Allah, ini waktu kerabanian segini mukodimah berangkatnya gimana nih? Berantem nggak sama orang tua? Kadang-kadang orang tua nyuruh dulu, mau kemana? Kerabanian semua, Al-Azhar, ngaji, kolom isi dulu. Wah mama kacau banget gitu ya, jangan itu. Ya isi dah, kolom dulu isi, nyenengin orang tua. Mak udah aneh isi tuh mak, doain mak biar gampang ilmu insya Allah gitu. Ya, jangan sampai ada keributan, karena banyak. Kan kita udah ngalamin dulu zaman sekolah. Di SMP, di SMU, di STM ya. Tiap mau sekolah berantem dulu. Makanya ilmunya gak nyambung. Kerjanya apa, sekolahnya A1, A2, A3. Kerjaannya markirin, prat-prit gak nyambung. STM gitu juga ya, gak nyambung. Kerjaannya apa, sekolahnya STM listrik, kerjaannya apa, OB. Wah gak nyambung. Harusnya yang ditanam itu yang dipetik. Kok bisa nggak nyambung Ustadz? Awal. Ini ingin kita luruskan. Tolong jaga ya. Ilmunya sama insya Allah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Cuma kita bicara wadah. Kalau wadahnya nggak bagus, ya ilmu nggak akan pernah jadi bagus. Walaupun tetap bagus di mata Allah itu ilmu. Cuma kan nggak ngefek. Ulama mengumpulkan. Karena ya apa ya, istilah-istilah bahasa ustadz-ustadz Indonesia itu kan ada istilah bahwa sumber penyakit itu kuman. Kuman itu singkatan artinya kurang iman. Orang kalau sudah kurang iman, kuman, efeknya manjang. Dia bisa kena penyakit kudis karena kurang disiplin. Dia bisa penyakit kutil, kurang teliti. Penyakit kurap, kurang rapi. Ini 3 masalah yang selalu kita hadapi dalam beragama. Kenapa saya katakan kita kurang disiplin? Jujur, kita mengaku hamba Allah, sampai detik ini kita nggak hafal nama Allah. Ini kurang disiplin namanya. Kita mengaku umat Muhammad SAW, sampai detik ini masih berbuat bid'ah. Bahkan kita meramaikan bid'ah. Kita mengaku umat Muhammad tapi kita mencontreng sunnah. Katanya dapat hidayah dari sunnah. Balik lagi. Subhanallah. Ini kan bahaya sekali. Hati-hati. Hidup ini sebentar ya Allah. Saya sering tekankan bahwa hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Bukan. Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh. Bukan. Hidup ini bagaimana menjadi orang yang bersabar dan bersyukur, itu yang paling penting. Karena kan kalau semua orang doa dipanjatkan ke Allah, Allah turutin, rusak dunia. Mana ada orang minta miskin, gak ada yang berani, betul?
Walaupun doa Nabi ada, saya pernah sampaikan, kalian takut ngaminin kan? Rasul doa rutin loh. Allahumma ahyini miskinan, kata Rasul. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Ayo. Goyang pala semua kan. Emang doa itu doang, Tat? Ya. Kalau Nabi minta miskin bukan berarti terus oh kok miskin, bukan. Miskin itu kan ada usaha cuma kurang. Sehingga ketika dia merasa kurang bahwa semua kembali ke Allah. Enak ketika kerja target kita nggak kesampaian. La haula wala quwata illa billah, asik. Ya, endingnya jelas. Ya, endingnya jelas. Tapi kalau memang target kita kesampaian terus kita kufur nanti. Bahaya. Ya, orang tuh kadang-kadang diuji lapar, ya, diuji miskin sama Allah, diuji susah itu bukan karena dia susah, bukan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah bisa pakaikan si kaya ini pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, padahal apa yang dia nggak punya. Makan tinggal bilang, ada yang masakin kok, nggak masalah. Apa yang dia nggak punya, lowong mobil tinggal jalan, supir ada tinggal pakai. Ini pagar 3 lapis, belum tulisan awas anjing galak, betul ya? Harusnya aman, cuma nggak merasa aman. Allah taruh rasa takut di hatinya. Ya, kenapa? Karena tadi lagi-lagi kurang iman. Ya, nikmat berubah menjadi sebuah sebab kekufuran, itu yang nggak boleh. Jangan. Kalau dibilang habis ekonomi, Ustaz, saya ini butuh dana. Ya Allah, ente hidup tahun 2017, alhamdulillah. Coba hidup zaman Rasul dulu, tidur ganjel batu di perut. Itu Ali bin Abi Thalib, udah mantu Rasul, emang sepupunya Rasul, kan tinggal datang. Rasul doain apa sih ke Allah biar tajiran dikit, kan bisa aja dia begitu. Cuma kan bukan itu permasalahannya, bukan ya. Rasul bilang Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qut. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Tuh, yang mau ngaku keluarga Muhammad harus siap begitu tuh. Ya. Keluarga Rasul didoain miskin sama Rasul. Masya Allah. Tapi hikmah dibalik itu, lihat. Ali menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena dia tahu, dia mengukur diri. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Saya ini punya sifat yang buruk, Ustaz. Kalau sudah kaya saya nggak bisa nangis kalau sholat. Tapi kalau hidup saya nggak terlalu kaya pun tidak miskin, biasa-biasa saja. Kadang-kadang saya berharap itu khaufan wa tama'an. Ini dia nikmati. Karena yang dia tahu dia tercipta untuk ibadah. Sekarang kalau ibadah tidak bisa membuat dia khaufan wa tama'an, ya buat apa dia ibadah? Yang dia inginkan ibadah ini seperti yang difungsikan dalam Islam. Allah ciptakan kita memang untuk itu. Makanya ulama bilang hati-hati. Ya, kalau kita kurang iman ini efeknya kita nggak disiplin. Cuma mengaku hamba Allah, kita nggak kenal Allah. Cuma mengaku umat Muhammad SAW, bahkan kita berbuat bid'ah. Bahkan kita mengaku umat hamba Allah, umat Muhammad, tapi kita nggak bisa taat sama pemerintah. Buat apa ada ayat yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Efeknya tuh, kalau kamu taat sama Allah, taat sama Rasul, pasti taat sama pemerintah. Walaupun ada ukurannya, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Walhasil nggak membuat kerusakan. Kita kalau kurang iman kita bisa kurang rapi, betul. Kalau untuk urusan dunia dandan nggak beres-beres, nyisir aja nyisir, masya Allah. Subhanallah. Mau kemana sih? Mau ketemu pimpinan ini. Waduh, ini masa depan ini, masya Allah. Giliran sholat, innalillah. Sedapatnya sarung dibetot dari gantungan. Itu sarung dari zaman terawih. Dia pakai laler ngikut. Baunya 17 umur betul-betul. Aduh, urusan dunia dandan nggak beres-beres.
Ada yang ngurusin badan seminggu cuma gara-gara bulan haji banyak kondangan. Subhanallah. Giliran urusan Allah nggak ada persiapan. Coba sekali-kali kita olahraga pagi. Kan sekarang kajian rutin tuh setiap Ahad pagi ketiga tuh ya, nasihat rumah tangga, pernikahan dari A sampai Z. Kita punya majelis banyak nih di Masjid Agung Al Azhar, alhamdulillah. Fadhal. Selesai olahraga kita kajian. Jangan cuma olahraga doang, masya Allah. Tumben lari mau tahajud ntar. Masya Allah kan denger enak tuh kan. Nah, ya keceplosan deh tuh gitu. Ngajak udah ya. Tapi nggak usah ganti status ya. Lari pagi untuk tahajud. Ya, yuk persiapan coba. Jangan kalau buat dunia kita rapi, buat Allah kita nggak rapi. Subhanallah. Jangan, maksimalkan. Begitu pula istilah kurang teliti, kutil tadi itu. Kurang teliti. Ini kita beragama kurang teliti loh. Pokoknya yang penting saya mah yang nyampein bewok juga udah oke aja. Ntar dulu enak aja. Kalau masalah bewok kan turunan, betul ya. Yang nggak bewok biar diobatin sama wah ini wah itu juga nggak ini ya. Ini bukan masalah bewok, bukan masalah itu ya. Ya kalau numbuh alhamdulillah. Kalau nggak numbuh jangan ditarik-tarik sama koin, sama susah betul jangan. Akhirnya yang keluar yang lain urusan ya. Bukan masalah itu, kita bicara dalil. Siapapun yang nyampein kalau yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul setuju. Ya masya Allah, Allah kasih nikmat, betul-betul nikmat. Ya betul-betul, yuk teliti sedikit. Karena agama ini efeknya ke si pelaku, bukan hanya orang lain. Karena kadang-kadang kita nggak merasa berbuat salah, justru ketika kita futur kita berbuat salah, banyak efek yang kayak begitu. Ini hati-hati nih, hati-hati mau kurang iman. Ustaz, itu penyebab kurang iman apa Ustaz? Kita bahas. Tadi baru mukadimah tuh, ya. Yang pertama, ulama bilang ini iman bisa berkurang karena kita stabil dalam kurang ikhlas ketika beribadah. Disiplin diri. Kajian sudah mulai banyak nih di mana-mana nih. Asal manhajnya jelas, ustadznya memang kita kenal, asik. Syukur-syukur bisa berteman sama ustadz di luar kajian. Supaya Anda nggak mengkultuskan ustadz. Ya. Karena orang kalau udah mengkultuskan ustadz, kesian si ustadz. Bercanda dikit aja, ustadz bercanda. Begitu katanya. Subhanallah, pantesan penyakit ustadz kalau nggak kolesterol jantung diem aja. Ya biarin deh dia bercanda, yang penting nggak bohong, betul kan ya? Kan yang dilarang bercanda bohong, dia kan nggak bohong. Ya coba kenal, jadi kita tahu. Oh iya ya asik ya subhanallah ya. Nah supaya kita tahu, karena ternyata banyak orang yang kurang ikhlas ini karena dia nggak mengerti. Dia cuma beragama taklid, ikut-ikutan aja. Padahal justru penyebab Allah tolong kita ketika kita bisa ikhlas. Karena Allah akan tolak belakang dengan makna kebalikan dari ikhlas, syirik. Wa mali zolimina min ansor. Kan Allah tidak mungkin tolong orang yang berbuat syirik kan. Nah mungkin kita belum sampai level syirik, tapi memang kurang ikhlas. Akhirnya ini iman berkurang karena kita kurang ikhlas. Ya, kita nggak mengkhususkan hanya untuk Allah. Dilalah diuji, dan memang diuji, Allah uji. Ya, kata Allah, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hei, apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka terus nggak diuji? Justru ujian dimulai ketika dia beriman. Kenapa? Karena dalam kacamata Islam, ujian inilah yang mendewasakan seseorang. Ya, Anda dulu sukses menjadi orang yang terkenal dengan cara yang haram. Kemudian Allah kasih hidayah, Anda tinggalkan semua masa lalu yang buruk. Alhamdulillah. Terus Anda merasa tinggal surganya doang. Enak betul. Allah bakal uji ente ntar, kondisinya bakal beda. Sehingga kalau sudah seperti itu tampak tuh keburukan.
Ya Allah, berat bener ya. Biasa itu banyak yang begitu tuh. Akhwat, ikhwan, ya punya masa lalu, pengen kedepannya saya berumah tangga sama yang bagus agamanya deh. Enggak, ini saya butuh orang yang membimbing saya ke surga. Masya Allah. Dia nikah dia tuh sama orang yang betul-betul soleh, alim. Masya Allah. Ya untuk seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mah aman dah. Kesononya lama-lama boring juga ya. Kenapa Bu? Laki saya tiap malam bangun Tat, ya bagus dong. Ya kalau bangunin saya, itu kan dia tahajud, ngaji. Ngomong dari sore, entah kalau saya bangun situ bangun juga ya. Masakin kayak bikinin apa, malam-malam ngulek Tat. Masya Allah. Dia gak kuat. Kirain saya habis subuh ngantuk kali, dia baca lagi Quran. Saya dipanggil susteran apalan. Berat amat sih sorga ya Allah gitu. Kemarin mau yang begitu ya. Itu kan gitu ya. Kalau pertama sih begitu, aku seperti lilin yang tertiup angin ya. Mati dong tuh lilin. Giliran dan nikah, saya kira lilin, jebule opor. Subhanallah. Hei, orang beriman pasti diuji. Karena cara Allah membuktikan cintanya itu dengan ujian. Makanya saya suka bilang kalau khutbah nikah, ini bukan puncaknya cinta nih habis ijab kabul. Lo berdua mesem-meseman aja. Ini ijab kabul ini kunci password untuk buka pintu ujian. Selamat datang di dunia ujian. Dulu waktu belum nikah sampai kebayang-bayang, Masya Allah. Sekarang udah nikah, sampai mikirnya masih nggak kebayang mukanya kayak gimana. Udah dibilang pintu ujian nggak percaya. Harusnya bagusin iman, jangan cuma ngayal. Ini orang suka salah paham. Saya suka pakai bahasa canda, maksudnya bukan ngebodor. Ini ada muatan di dalamnya, tangkep gitu loh. Ya saya suka bilang, ini banyak orang yang kadang-kadang nih merasa kalau dia udah berubah, apa ngegosin temennya. Udah dah lu makanya ngaji loh, lu kalau begini mulu nggak jelas hidup. Dulu aneh kayak ente labil jiwa. Ikut rabanian, ini udah yang ke-6 nih aneh nih, Masya Allah, hati aneh nih, gimana udah nggak labil? Masih, gitu kan. Jadi uji mah pasti ya, setannya makin tinggi. Makanya sering Rasul katakan bahwa almar'u ala dini khalili. Orang tuh tergantung agama temannya. Tanya tuh ustadz kita tuh yang udah pada tua, kayaknya pada nggak kapok dimaki-maki orang yang ngajar terus. Berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, nggak capek betul-betul gitu. Tapi terus istiqomah, tanya nggak capek Tat? Ya capek lah. Kok masih mau aja mumpung masih bisa berbuat baik. Karena kan kita nggak tahu umur. Kalau nggak ntar besok, apalagi dapat bocoran, yusaru yaumal qiyamah bima mata alih. Orang akan dibangkitkan di akhirat nanti seperti dia diwafatkan. Kebayang tidak? Kalau kita nggak mendominasi hari kita dengan kebaikan. Coba kalau seandainya kita meninggal lagi ngaji kan indah betul. Orang rame, si fulan mati. Subhanallah. Gimana prosesnya? Lagi ngaji. Subhanallah. Si fulan mati. Kenapa? Lagi joget. Emang enak gitu? Subhanallah. Subhanallah. Abang kita kan nggak tahu umur betul. Makanya kita doain deh. Biar semua dapat hidayah insya Allah ya. Orang ada naik, ada turun imannya. Yang tahu naik turunnya iman, ya dia sendiri. Kita cuma ngedoain. Ya jangan malah ngegosipin, ngomongin enggak manusia seperti itu. Ya kita bantu teman-teman kita yang lagi futur nih. Masya Allah. Ini orang yang futur kayaknya betul-betul kudu dikaji nih. Kalau berikutnya nanti kita kasih judulnya, ya dia futur. Judulnya begitu ya. Nah bagus ya. Yang pertama. Ya, yang kedua, penyebab iman turun yang kedua kata ulama nih, ulama bilang ini karena konsistensi emosional yang tidak dia perhatikan. Harusnya dia berasa loh.
Dia sudah ngaji, dia sudah belajar, berteman sama ustadz. Handphonenya kalau dibuka name tag kontak name-nya itu WST itu mana ustadz semua. Banyak ustadz, maksudnya ustadz semua teman-teman. Disusun ustadz dari abjad, dari A semua. Saya paling belakang S, subhanallah. Subhanallah ya. Dua yang paling belakang, saya mau Ustadz Yazid, S sama Y ya. Subhanallah. Ya, nggak apa-apa, bagus. Tapi prakteknya lihat. Kau dimudahkan punya kontak nama-nama ustadz. Tapi berapa kali kau bisa berdialog agama dengan ustadz tersebut? Coba. Atau jangan-jangan kau paksa ustadz jadi murid yang dipanggil oleh kamu kapan saja. Adabnya kan datengin ustadz. Bukan ustadz yang dipanggil. Emang ustadz murid. Nah, tat datang murid tat. Tat, mari tat. Tat. Penderitaan tuh kalau begitu tuh. Kadang-kadang kita lepek, kita lagi neduh. Tat, udah di mana? Udah dekat, cuman hujan terabas aja tat. Ya Allah, ini gimana ilmunya bermanfaat nih orangnya. Kirain sampai kita disediain handuk apa teh anget. Wah, tuh antum tat 15 tambah 15 menit tat. Iya. Insyaallah lah, Bang. Ini orang ngaji cuma adat ya segede jabal, subhanallah. Konsistensi dalam emosional tuh bahaya loh. Itu kalau dibiarkan itu mengganggu iman. Iman kita jadi kurang. Ya kenapa? Dan banyak terbukti sekarang. Aneh sih mendingan dia yang dulu tat, waktu belum ngaji baik tat, masya Allah. Ini sekarang udah ngaji nggak jadi begini nih orang tuh. Akhirnya antum telah merusak citra salafi, citra sunnah. Saya nggak habis pikir, makanya kadang-kadang saya suka heran ketika banyak orang kajian di sini diusir, kajian di sini nggak diterima. Bingung nggak tahu ya. Ketika kita datangi langsung, malah komentar orang-orang yang masih berbuat bid'ah nih. Nah kalau salafi gini oke dah, begitu bahasanya. Berarti artinya dia mengiyakan sebenarnya, cuma kita nggak punya akhlak. Ya kan pada nonton, pada nyaksin kisah nyata yang saya bilang saya dialog sama Pak Kiai itu kan kisah nyata. Dan itu Kiai sok tahu banget lagi ya. Wahabi ente. Sok tahu, Wahabi, subhan, makanya Wahabi. Ya sampai akhirnya dia dengar sendiri karena trauma mungkin ya. Dan saya dengar beliau ini, Pak Kiai ini suka keliling ke beberapa masjid untuk mendengar langsung kajian-kajian Ikhwan Sunnah. Sehingga dia ngelihat, ya Allah, andai ada yang bisa mendatangkan hidayah kepada diri ini, masya Allah. Kita tidak punya akhlak. Kenapa? Emosi, tetap keras, ngegas saja. Apalagi kalau yang namanya sosial media, Allahu Akbar. Udah dibilang ngobrol langsung sama melalui chatting beda. Kita kan kondisi emosi. Lah temen negor baik-baik dibilang marah. Lu di mana? Datang jam berapa? Boh marah begitu lu. Marah gimana? Bacanya marah. Lu di mana? Datangnya berapa gitu kan? Kan itu mah kondisi kita. Ya. Bukan temuin coba. Dialog baik-baik. Jangan ujung-ujungnya kita belum berilmu, perdebatan endingnya apa? Nggak bisa, lu harus gini, nggak bisa. Wah, nggak ada hikmah. Ayat mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal silakan, tapi dengan ahsan, bukan hasan loh, ahsan, the best, yang terbaik. Boleh berdebat tapi dengan yang ahsan. Kalau nggak bisa doa, jangan berdebat. Ini berdebat kenceng udah mentok, tunggu. Tat ngomong nih Tat, begitu Ustaz, masya Allah. Ustaz ngomong apa nih? Oh. Ustaz grogi. Halonya kemari, halo dia kata begitu lagi yang ada. Allah subhanallah. Ini demen nih ngadu ustadz nih orang nih. Iya. Emang di kampung ini suka ngadu jangkrik, gede ngadu ustadz yang begini nih. Jangan, hati-hati ya, konsistensi dalam emosional itu bahaya sekali. Kemudian yang ketiga kata ulama, orang kecenderungan kepada apa yang telah berlalu. Tolong bro, ya sis. Kalau ente ini punya masa lalu buruk, lupain.
tangisin kalau kita ingat. Ini kan lagi tren sekarang, orang suka ngadain acara reuni ini, reuni itu, betul ya? Kalau kira-kira iman kita kurang kuat, jangan datang dah mendingan. Karena takutnya ada masa lalu yang belum tuntas, gitu ya. Once upon a time. Jangan kalau yang belum tuntas masalah urusannya. Akhirnya yang enggak timbul, ya. Jangan. Ya kan cuma rahat-rahat aja Ustaz, seru-seruan. Iya, tapi kalau sampai ngetawain dosa kan salah. Tawa geli, wahaha. Kenapa wahaha? Ingat kita dulu bertiga kompak Tad, nyolong gemblong. Nyolong gemblong yang bikin udah mati loh. Urusannya di padang masar kita muter, urusan gemblong nggak beres-beres, betul lah. Punya mau pulang reuni nangis kek. Pak kenapa nangis Pak? Ingat gemblong. Kan itu juga enak, ketawa sama gemblong, subhanallah. Hati-hati. Bangga dengan dosa. Ya, kisah-kisah dirinya dipertontonkannya. Kita makanya dukung kalau teman-teman kita yang punya masa lalu hijrah itu dirangkul. Jangan malah jadiin maskot. Kalau pun jadiin gantungan kunci, tat bikin miniaturnya gitu, jangan. Tobat bersama fulan, waduh jangan. Giring dia untuk belajar, ingetin yuk jadi teman yang baik. Sodiku kaman abgak, laman ada hakak. Jadi teman yang menangisi bukan yang mentertawai. Sedih aja Ustaz. Sekian lama dia berbuat baik, setan bisa membuat dia terpleset. Sedih aja Ustaz. Ya iyalah, tuh teman yang baik itu sedih melihat kayak begitu. Bukan malah bangga atau merasa. Makanya Anda bilang dia mana imannya beda. Bukan begitu bahasanya, harusnya enggak gitu. Hati-hati kecenderungan dengan masa lalu. Makanya jangan suka ingat-ingat dosa di masa lalu. Apalagi tentang sesuatu yang memang Allah haramkan, jangan bangga dengan itu. Kemudian yang keempat, kita ini kan disuruh jangan dikurangin bicara iman ya. Pengurangan iman yang keempat itu penyebabnya minimnya pendidikan mental. Kita nggak pernah didik diri ini untuk memiliki mental berani untuk membenci masa lalu. Makanya kalau belajar agama, belajar juga sirah. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, lihat Umar ibn al-Khattab, lihat. Ini Masya Allah, sejarah menyatakan dengan tegas, jangan kata manusia, iblis merat kalau ngelihat Umar. Baru jarak 100 langkah Umar melangkah, iblis kabur. Udah nggak berani, udah wokot dah. Umar keluar semuanya. Berarti kan ada tuh Umar kan, Masya Allah kan, subhanallah. Tapi kenapa Allah titipkan 3/4 dunia di tangan Umar? Ada sahabat yang lembut, Abu Bakar. Ada sahabat yang Masya Allah pemuda yang jiwanya luhur, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kenapa di tangan Umar? Supaya dunia tahu kalau hidayah sudah mendatangi seseorang dengan cara yang benar, kata Allah apa? La yadurruhu man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan diri seseorang kalau Allah sudah kasih hidayah. Maka keistiqomahan kita di atas kebenaran yang membuat kita dapat hidayah itu terus distabilkan gitu loh. Anda dapat hidayah dulu karena apa? Ustadz Fulan tempel. Anda dapat hidayah karena apa? Si Fulan deketin. Jangan dijadikan dia cuma sebagai anak tangga yang selesai dipakai ditaruh di belakang rumah sampai hancur dimakan rayap. Jangan. Ini agenda hidup Anda, Allah mudahkan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi ingat, kakimu masih menempel di bumi. Ingat, supaya kita mawas diri. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jangan jauhkan hamba dari orang-orang saleh ya Allah. Minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Minta sama Allah supaya enggak jadi orang yang malas. Minta sama Allah supaya jadi orang yang enggak tergantung sama orang, yang gampang minta utang tuh. Minta sama Allah. Semuanya di Allah.
Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Tapi yang di sisi Allah tidak mungkin kamu dapatkan kecuali mentaatinya. Gimana cara supaya taat terus? Dan taat itu yang menstabilkan imanmu. Kamu yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Makanya kalau ustadz-ustadz ngingetin zikir pagi petang, jangan lupa tolong tuh apalin. Ya buku zikir pagi petang tuh ya, yang ditulis sama beberapa ustadz tuh apalin itu. Nah, itu kan buku kedua setelah Quran yang dibawa kemana-mana tapi nggak apal-apal, betul ya? Apalin. Sampai betul-betul kita apal. Minimnya pendidikan mental. Didik mental kita ini untuk jadi orang yang sabar dengan ujian. Caranya bagaimana? Dekat sama ulama, dekat sama orang-orang soleh. Ya, yang punya masa lalu bukan cuma kita, banyak. Tapi bagaimana dia bisa bertahan hidup dekat. Jangan tanya depan umum 4 mata. Assalamualaikum om, waalaikumsalam. Anda dengar dulu om gila, jangan begitu bahasanya gitu ya. Om punya masa lalu gitu. Tetap disetting bahasanya. Ya gimana ya. Ya sudahlah seperti yang kamu tahu lah. Kok om bisa konsisten tetap stabil dalam hal kebaikan, gimana caranya om? Anak ini gampang goncang om. Kadang-kadang anak benci sama masa lalu, kadang-kadang anak kangen sama masa lalu Ustaz. Masya Allah. Penekanan orang tersebut ya memang itulah ujian hidup. Saya sarankan sama kamu, ingat dulu kamu baik sebabnya apa? Sebabnya itu dipertahankan. Karena hidup ini hukum sebab akibat. Kalau sebab yang baik dipegang, akibat yang baik kita dapat. Tapi kalau sebab yang baik kita hilangkan tapi ngayal akibat yang baik, nggak bakal bisa. Ada hukum sebab akibat. Didik mental kita, didik nih supaya kita bisa bermuhasabah diri, ya, bikin Allah cinta sama kita. Bagaimana caranya? Gapai ridhonya Allah. Ridhonya Allah diridho orang tua. Kita kalau udah hijrah, ya Allah tolong jangan sampai ribut sama orang tua. Agama yang Anda dapat di kajian-kajian sunnah, tolong jangan membuat Anda ribut sama orang tua. Jangan. Karena kuncinya Allah jaga kita tuh ridho orang tua. Orang tua kecewa, Anda punya jabatan di sebuah perusahaan konvensional. Sekarang tidak, di perusahaan halal cuma gaji nggak seberapa. Datang temuin, gaji pertama Anda jangan dibuka dari amplop. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Ma, ini gaji saya, pegang. Oh enggak, pegang, buka, ambil yang dibutuhkan. Sebelum kita kasih istri, kita kasih anak-anak kita, kasih orang tua dulu. Insya Allah orang tua kita nggak serakah ngambil, enggak ya. Dia akan merasa bangga. Tapi kan kayaan orang tua saya mas saya nggak ngaruh. Kayak kita nanam pohon rambutan, kita beli rambutan bisa tiap hari iket-iketan tuh rambutan. Tapi kalau metik buah dari pohon yang kita tanam lain rasanya, lain. Saya baru ngerasain tuh kemarin tuh pesan kopi di sini kan jago bikin kopi semua, masya Allah. Tapi jujur ketika anak saya yang umur 6 tahun bikinin saya kopi itu, ya Allah, Bu ya, subhanallah ya, berasa nanam pohon metik buah tuh berasa. Orang tua kita juga bakal merasakan itu. Coba bikin dia tuh bangga sama kita gitu loh. Sehingga mungkin mengecewakan karena kita bukan seperti yang dulu, tapi membanggakan. Karena kita seperti dalam doa dia, Rabbi habli minas salihin. Doanya sampai ke 7 lapis langit. Apa kata orang tua kita? Allahumma sahil umurahu ya Allah. Ya Allah mudahkan urusan anakku ya Allah. Allah akan mudahkan, tidak ada yang sulit. Karena kunci sudah kita pegang. Ridallah fi ridal walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Bu, doakan saya biar bisa istiqomah. Makanya saya bilang kalau rezeki sudah cukup jangan ngayal yang lain dah. Nih tuntun emak kita nih puterin Ka'bah, ya Allah. Masa nggak ketanam di otak kita sih? Kumpulin deh dikit-dikit deh. Umroh, haji nih masya Allah, surprise. Ya Allah menggandeng orang tua tuh indah sekali. Mah itu Hajar Aswad mah. Bismillah Allahu Akbar, angkat mah. Yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini rukun yamani mah sampai Hajar Aswad baca mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kita tunjuk ke langit. Ya Allah, lihat. Selesai tawaf bawa dia ke makam Ibrahim, salat 2 rakaat. Bisikin di telinganya, doakan mah. Ya Allah, muliakan hambaku, anakku dengan rizkimu yang mulia ya Allah. Bohong kalau susah hidup kita. Masya Allah.
Dia mengerti tahapan-tahapan dalam kemuliaan. Dia didik dirinya, mentalnya untuk tetap istiqomah. Karena dia tahu ujiannya akan bertubi-tubi. Buat apa Rasul mengatakan kepada dua mayit yang sedang diangkat? Apa kata Rasul? Mustarih wa mustaranhu. Apa kata Rasul? Ini mayit yang pertama mustarih. Orang yang lelah dengan kehidupan. Hujatan, cacian, makian. Dia manusia, dia sakit. Cuma dia tersenyum. Karena dia tahu berarti yang dia lakukan ini ngefek sama manusia. Nabi katakan mustarih. Ini orang yang capek. Orang yang lelah. Dia rasakan betapa pahitnya hidup. Karena memang huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisahwat. Dia sadar ini sorga yang dia inginkan diliputi sama yang tidak mengenakan. Kebalikannya neraka yang tidak dia inginkan diliputi dengan jebakan kenikmatan. Dia minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya Allah. Bukankah hati anak Adam ada di antara dua jari Ar-Rahman? Allah bolak-balikan hati manusia. Yang balikin hati kita, ya Allah. Masa iya Allah balikin hati kita kepada maksiat? Tidak. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kalau sampai hati anda cenderung kepada kemaksiatan, wallahi anda jauh dari Allah. Itu permasalahannya. Kalau kalian mendekat sejengkal, Allah sehasta. Kalian sehasta, Allah berlari lebih dekat lagi. Sekarang kamu kembali ke masa lalumu, bertobatlah. Mumpung hayat masih dikandung badan. Subhanallah. Masya Allah. Dia didik untuk pendidikan mental dalam dirinya. Kemudian yang kelima, dangkalnya pemahaman tentang arti ibadah. Sangat dangkal sekali. Kalaupun bicara ngaji, yang dia tahu cuma ngaji itu Quran dibaca dengerin. Lebih dari itu. Duduk di majelis ulama itu beda dengan belajar dari sosial media. Sosial media alat bantu pancingan sebuah kemudahan. Tapi untuk tafahumnya duduk di majelis ulama. Anak kasih bocoran sama antum ya. Ya Allah, anak sendiri tiap bulan masih berangkat untuk melihat wajah ulama. Ya Allah, betapa indahnya rona wajah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika mengatakan Allahu Akbar. Ketika kita melihat wajah para ulama-ulama tua itu mengatakan la ilaha illallah. Ya Allah, yang bilang ini banyak, cuma yang greget nih beda. Beda. Karena bicara jam terbang dekat sama ulama, coba. Lihat cara mereka berjalan, cara mereka duduk, cara menghadapi manusia. Itu ayat yang tersirat. Ya, dekat sama ulama. Ya kalau dekat sama masa lalu ya balik lagi, Masya Allah. Ini malu kita, wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Dangkalnya pemahaman tentang ibadah. Yang keenam, lalai dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Jadi rajinnya itu dadakan. Kalau lagi rajin, Ustaz, Masya Allah, Tat. Si Udin, si Dudung, si Icoy, 3 orang nih, Ustaz. Tobat bareng. Waktu baru tobat, anda ngeliat nih orang lepek mulu kayak Nabi Isa. Masya Allah ya. Wudu, ntar wudu. Sebulan 2 bulan nggak berasa ketemu lagi. Ini pada berminyak mukanya, Masya Allah. Karena rajinnya waktu pertama. Oh, Masya Allah. Tinggal ngesrek mulu. Kita sholat di mana nih? Oh, Masya Allah. Subhanallah. Di kantongnya bawa siwak mulu. Ya alhamdulillah ya. Cuma kalau cuma musiman kan repot. Akhirnya berat sendiri nanti. Wudu dia nggak tahu, cuma yang dia tahu wudu aja. Tapi dia nggak ngerti hikmah di balik wudu. Masya Allah. Sholat dia nggak tahu hikmah di balik sholat. Yang tadinya seneng gemeter ketika ayat dibacakan, sekarang lihat. Bahkan mau sholat nanya dulu, imamnya siapa imamnya? Dulu enggak, sekarang begitu. Maksudnya apa nih? Kalau yang kemarin enggak ada, panjang banget ayatnya, subhanallah. Dia down imannya tuh ya, Masya Allah. Lalai dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, jadi cuma dadakan doang. Dan yang terakhir ini sedikit menuntut ilmu. Sedikit menuntut ilmu. Ini 7 nih penyebab kurangi iman yang pertama. Nanti ke-7 ini nih yang terakhir kan sedikit menuntut ilmu. Jadi nuntut ilmunya sedikit.
Ya kita sih husnuzon, orang cara belajarnya masing-masing ya. Saya juga dicurigain banyak sama orang, itu Ustaz Subhan di motor mulu, kapan ngajinya begitu ya. Harusnya dia jabriannya jam 2, anak bilang, oh lagi ngaji, begitu ya. Jangan, kita nggak usah curiga sama cara orang belajar. Orang punya teknik masing-masing dalam belajar ya. Kita lihat buktinya aja deh. Ya, kalau memang kita beda karakter, jangan jadi hakim buat karakter orang lain ya. Tiap orang punya karakter yang berbeda. Bro, Abu Bakar sama Umar beda cara ngobrolnya. Umar sama Utsman sama Ali beda, nggak sama, tapi akidahnya satu. Itu yang perlu kita hargai. Makanya Nabi punya sahabat 4 model tuh. Agamanya sama, akidahnya sama, karakternya beda. Ya, Allah yang lebih paham tentang hal itu. Kenapa di antara 4 ini yang paling kasar Umar? Kok Umar yang dititipin 3/4 dunia? Masya Allah, yang lain enggak. Padahal yang layak banyak. Lihat, Allah tahu. Ya, kita nggak bisa menjadi hakim buat karakter manusia. Makanya belajar ini penting. Sedikitnya menuntut ilmu. Dan kebanyakan orang hancur karena jauh dari majelis ilmu. Dan majelis ilmu kata ulama, majelis penyubur iman. Bikin halakoh. Jangan tinggalkan majelis, kelas, masjid, jangan tinggalkan. Tetap belajar. Tapi kalau punya kesempatan sambil rehla, piknik, sambil kita hiking gunung apa, ajak ustadz yang masih fisiknya kuat. Ustadz, kita kajian yuk, di mana? Bromo. Masya Allah. Jangan aneh, yang lain aja ya. Iya kan langsung lihat, boleh. Ada tempat yang enak Ustaz, anak pengen ngebahas masalah laut Ustaz. Kita di tempat tersebut di pulau Ustaz, ayo. Ustaz bahas tentang masalah ayat yang mengatakan wa ilal jibali kaifa nusibat. Kenapa gunung dikokohkan Ustaz? Ustaz kita ke puncak Ustaz kajian, boleh. Jangan dicurigain. Kajian kok sambil piknik, ih ngegas aja nih orang ya. Ngobrol dulu bro, jadi enak. Ambil ngopi ngobrol ya. Gak paham-paham nih, kopi gak keluar. Jadi 7 tuh. 7. Nanti efeknya ke futur ya. Kita belum bahas tuh. Kalau kita bahas futur akhirnya sahur urusannya. Baik Ustaz, terima kasih. Kita akan buka sesi tanya jawab kepada brothers dan sisters. Kalau sebelumnya sih kita boleh menyambung dulu Ustaz. Kalau misalnya tadi Ustaz sampaikan ada tahap-tahap di mana kita down terhadap kebutuhan hidup lah atau kehidupan yang semakin sulit ini. Kalau misalnya ada statement Ustaz, yang penting sholat, yang penting ngaji, walaupun kerja kita tidak halal 100% begitu, bagaimana dengan statement ini Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, akhi. Itu kan proses. Oke. Kalau yang namanya proses itu kita nggak bisa menjadi hakim buat proses. Ya, saya sampaikan di beberapa kajian bahwa Rasul sendiri yang mengatakan bahwa umat itu 2, ummatud dakwah wa ummatul ijabah. Ummatud dakwah itu proses. Umat yang sudah sampai dakwah tapi belum paham. Baru ummatul ijabah, umat yang sudah mengijabah dakwah. Maka dikatakan likulli syai'in sitrah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah ini pernah mengatakan sebuah hadis bahwa inna likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah faman kana sirratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halik. Kata Rasul begini, segala sesuatu kan punya batas, ada proses ya. Yang penting endingnya. Kalau akhirnya ke sunnah maka telah beruntung. Tapi kalau akhirnya cuma melampiaskan emosi, ini yang buruk. Makanya Nabi mengatakan bahwa semua ada proses. Ummatul dakwah, ummatul ijabah. Dulu Nabi ngelihat ini sahabat-sahabat Nabi belum maksimal dalam kebaikan. Cuma beliau nggak mengatakan lasta minna atau lastu minka atau apa gitu, tidak ya. Ingat seorang sahabat yang mengimami sholat, kemudian ada makmum yang nggak kuat, Mu'az bin Jabal itu. Ya, ketika ditanya kenapa kamu berpaling dari sholat, katanya ini imam kelewatan sampai urusan dunia nggak beres gara-gara kepanjangan bacaannya, makanya saya nggak kuat.
Kata Rasul, emang yang kamu baca apa? Ya saya belum bisa baca seperti yang Muaz dan antum baca ya Rasul. Apa yang kamu baca? Saya cuma bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kata Nabi, yang kau baca itulah yang Muaz dan aku baca. Masya Allah. Padahal belum betul. Nabi nggak salahkan. Namanya proses. Tapi ketika sudah sampai ummatul ijabah, sampai di ijabah, bahkan Nabi mengatakan, Rasul mengatakan dengan tegas, orang yang tidak sholat berjamaah kan kubakar rumahnya. Itu proses. Ya, kita nggak bisa menjadi hakim buat proses tersebut. Oke. Wallahu a'lam. Nah. Ya, dan kita bisa mendoakan Ustaz ya, walaupun ya teman jatuh bangun di dalam proses dakwah ini. Iya, Oke. itu antum jangan jadi hakim buat proses orang loh. Ya mungkin sekarang dia menang melawan setan, mungkin dia besok kalah. Semangatin. Selama masih hayat di kandung badan itu akan seperti itu, akan seperti itu. Oke. Jatuh bangun kita. Beruntung kalau sampai kita berbuat salah orang semua ngelihat ngingetin kita. Yang paling bahaya kan ketika kita berbuat salah orang nggak ada yang tahu. Itu yang paling bahaya. Kita merasa aman. Wa yadzubillah wa na'udzubillah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Silakan Dimas. Oke, brothers and sisters, kita masih ada cukup waktu sedikit. Dan kita akan buka sesi tanya jawab. Kita mulai dari brother side. Mari silakan yang ingin bertanya mungkin. Oke, Mas yang di ujung sana sebelah kolom nomor 2. Mohon boleh dibantu mic-nya. Silakan di ujung. Biasanya sisters dulu. Oh begitu ya. Gak apa-apa, kita menabrak kaidah saat ini. Oke, Dimas. Afwan ya, Uhti. Oke, siap-siap nanti sisters. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa? Rio. Dari mana? Dari Jambar. Silakan Rio. Silakan. Yang ada penekanan tentang dekat sama Allah. Iya. Yang bisa menyimpulkan bahwa kadang-kadang untuk merubah seseorang itu kita butuh dua hal. Pertama, kedekatan dan ketauladan. Iya. Dan Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rio. Barakallahu fiik, Masya Allah ya. Iya, akhi fillah, ibadah itu memang pada akhirnya kita yang butuh, ya bukan ibadah yang butuh kita. Oke. Sehingga yang namanya tauladan itu kan meneladankan ulama itu kan ibadah. Ya, karena ulama ini kan warasatul anbiya. Memang hukum asalnya itu bahwa kita yang mencari guru, bukan guru yang mencari murid. Karena ada beberapa sekolah yang agak idealis. Sekolah-sekolah tua yang ada itu ya, itu sampai sekarang nggak pernah bikin spanduk menerima murid baru, tapi nggak pernah kekurangan murid, gitu lah ya. Kalau sekarang kan bangun gedung bikin spanduk ya menerima murid baru, ini banyak diantara kita seperti itu. Harusnya nggak begitu, itu yang paling betul. Tetapi dalam dakwah ini memang kadang-kadang kita juga harus jemput bola, ya. Itu sih teknik aja ya, sehingga antum jangan terkecoh juga kalau ada seorang ulama, seorang ustadz yang betul-betul baik agamanya, tapi dia nggak memiliki kemampuan untuk mendatangi orang langsung. Kita jangan a priori terus menganggap bahwa dia nggak bergaul, enggak. Karena manusia ada lebih ada kurang. Kalau antum suka belajar, antum bisa lihat karakter ustadz yang memang klasis, layak mengkaji kajian di kelas. Ada yang memang asik untuk berdialog, ada yang orator, macam-macam. Antum yang tahu, antum yang asik gitu lah ya. Saya sendiri kadang-kadang kalau di Madinah itu senang melihat karakter para ulama dan tiap ulama saya pilih bab yang memang dia bahas. Senang aja karena kalau orang yang berilmu tuh punya karakter tersendiri. Jadi kalau nanti kita berharap sih ada orang yang kita tauladani tapi dia nggak mampu turun ke bawah, ya kita yang mendekat. Oke. Tanya kenapa? Mungkin memang mobilisasi dia nggak membuat dia mampu untuk turun ke bawah, atau dia nggak mau. Karena kan resiko orang yang cukup ada nama dikultuskan turun ke bawah. Kalau nggak diajak selfie, ya diseret sono seret sini, betul? Nanti ada fitnah di up di sosial media, kena hujat. Ya antum mengharamkan selfie, tapi antum di selfie, masya Allah. Ini kan yang ngegas banyak betul ya. Antum sih pulang dari sini aman sampai rumah cuci kaki tidur. Ustadz Masya Allah 1300 WA. Hujatan semua ini. Ya jadi perlu kita tabayun, datengin aja langsung gitu ya. Atau mungkin memang karakternya memang seperti itu, nggak masalah. Ya tidak masalah. Dulu ada salah seorang sahabat yang nggak mau menerima kekhalifahan Abu Bakar. Karena cuma Rasul yang dia panuti. Pun sahabat yang lain gak memaksa, ya gak apa-apa. Sampai dia mati dia hanya mengakui Rasul. Tidak ada masalah.
Itu kembali kepada manusianya. Buat kita berhusnuzon, ya. Mungkin memang guru-guru kita tipikal orang yang nggak bisa mampu untuk terjun langsung dan lain sebagainya. Wallahu alam. Tapi berhusnuzon kepada guru-guru kita itu penting. Oke. Ya. Oke Rio, cukup Oke, jelas ya. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Mungkin dari panitia Ahwat boleh dibantu pertanyaan berikutnya. Kita ke Sister Said dulu lagi. Sister silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Firza dari Bekasi. Silakan Firza. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya Ustadz, gimana ya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik? Masya Allah. Firza, pertanyaan Semoga bagus. ini yang hadir lebih dari 2000 orang nih. Semua mau mendoakan anti insya Allah setelah ini berhijab yang sari insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah gerakan hatinya untuk bisa maksimal dalam berbuat baik insya Allah. Amin. Ya ukhti fillah, wallahi kalau memang kita cinta sama Rasul, jangan cuma di ujung lidah kita mengatakan cinta. Karena konsekuensi cinta itu salah satunya ya ini ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah beliau. Dan berkaitan dengan hijab kerudung buat perempuan ini, Nabi mengatakan kepada Asma dan perempuan lainnya, innal mar'ata idza balagatil mahid falam yasul ayra minha ila hadza wa hadza. Rasul mengatakan, "Hei Asma, perempuan kalau sudah balik, sudah haid, bukan sholat yang wajib, ya, habis haid baru sholat. Tapi kewajiban yang utama tutup aurat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan." Taruhlah kita nggak dengar teman ngomong, orang tua ngomong, ustadz ngomong ya, tapi kita dengerin yang Rasul perintahkan. Itu bukti cinta kita sama Rasul. Itu aja dulu. Karena nanti panjang cerita. Kenapa? Karena Rasul khawatir sekali perempuan dimuliakan dengan jilbab, dengan hijabnya. Dulu zaman sebelum Rasul diutus, perempuan tuh hina. Masya Allah, raja-raja istrinya sampai 70, 100, selirnya sekian, Masya Allah. Zaman Islam turun, perempuan betul-betul dijaga. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Masya Allah, dibatasi dan dihargai. Nah, ini kita perlu paham nih, bukan masalah apa ya, tapi saya tetap baik. Yang Anda baik, Anda turunan orang baik. Ya bahkan saya yakin sekali Anda orang baik. Karena dalam kondisi belum maksimal saja terus mencari kebaikan. Karena banyak orang yang nggak berani ngomong begini. Ada Masya Allah. Dan saya yakin bakal banyak yang mencontoh anti selain insya Allah ya. Masya Allah. Satu bukti bahwa bentuk cinta kita ke Rasul itu ketika mentaati semua perintah beliau. Karena perintah beliau itu perintah Allah. Itu aja dulu deh. Walaupun memang Nabi pernah dipentangkan alam akhirat, neraka. Ketika Isra Mi'raj itu Nabi melihat ada perempuan yang diikat rambutnya disatukan dengan tumitnya letter U gitu. Ya, jadi dikait perempuan banyak digantung, dikaitkan pada kedua puting susunya itu pancing dari bara neraka, dicelupkan di air nanah dan timah. Rasul tanya, siapa ini perempuan wahai Jibril? Ini perempuan yang tak menutup auratnya. Itu kan bocoran Rasul. Tapi kalau bicara menggerakkan hati ya Allah jawabnya. Bukan job kita, kalau menggerakkan hati itu Allah. Saya cuma bisa menyampaikan gitu. Sehingga perlu diketahui kalau Islam perintahkan perempuan berhijab karena cinta. Begini deh. Coba Anda ambil 2 permen. Buka yang satu dari bungkusnya, yang satu jangan, lempar ke tanah. Anda ambil lagi dua-duanya, tolong sekarang dimakan. Kira-kira yang Anda makan yang mana? Yang masih dibungkus. Alasannya apa? Ini lebih bersih, lebih terjaga. Seperti itu. Semoga Allah muliakan anti insyaAllah. Wallahu musta'an. Atau juga cari teman yang sudah pakai hijab untuk motivasi mungkin. Oh itu harus. Ya. Cari teman yang enak dilihat pakai kerudungnya. Jangan yang bergonya miring, nggak bagus. Oke, Firza bisa pilih temannya banyak di belakang. Silakan. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan Firza? Cukup ya? Cukup. Oke, Dimas. Oke, berikutnya dari Brothers. Mungkin dari sisi kanan. That corner. Oh, duluan ya. Silakan. Itu. Ya, berdiri. Silakan berdiri. Berdiri. Ya, you. Ya. Iya, kamu. Asik.
Oke, dinyalain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kurniawan dari Belitung. Ahlan Arif. Belitung? Wow. Masya Oke. Allah. Tapi tinggal di Jakarta. Kuliah di sini Arif? Iya, Kuliah di mana? di Gunadarma. Oh ya, di Depok. Oke, silakan Arif. Ini Ustaz, mau tanya Ustaz, apa yang harus saya lakukan apabila di lingkungan kita itu masih banyak yang berbuat dosa, perilakunya menuju ke arah-arah maksiat lah. Misalnya diajak apa sih Rif? Misalnya diajak apa? Kalau harus bohong diajak apa? Ketika diajak apa jadi harus bohong? Oh, misalkan diajak main kemana, kita udah tahu itu main. Kita udah tahu mau mainnya kemana, kita udah paham lah karena Oke. udah berteman gitu. Nah, misalkan kita dijemput nih, Oke. paksa gitu. Oke. Dia datang ke kosan ya misalnya ya. Oke. Samperin, Oke, rumah, oke, samperin, oke. diajak gitu. Iya. Apakah kalau kita bohong kita dosa Ustaz, padahal kita udah tahu ajakannya mau kemana gitu. Bagus sekali Arif. Terima kasih Arif. Terima kasih. Terima kasih. Barakallah, Masya Allah. Bro, agar kita silakan. Iya. Anda bicara amar ma'ruf nahil mungkar. Amar ma'ruf nahil mungkar itu artinya memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Ini kalau sudah hati kita terikat sama Allah dengan benar, kita akan merasa nggak nyaman kalau ngelihat yang buruk di sekeliling kita kan. Cuma lagi-lagi ingat, yang merubah itu Allah bukan kita. Jadi kalau Islam menawarkan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau Anda mampu robah dengan tangan. Udah deh ngapain sih ke sono? Akhir ujungnya berdosa lagi, nggak capek kita bikin dosa. Ada tuh di kitab Ibnu Qayyim tuh yang mengatakan idza kunta hasad kadunub pada wa in sita falyasta'nis. Kalau Anda capek bikin dosa, tinggalkan dosa kata Ibnu Qayyim. Jadi bukan karena dia nggak mampu, dia mampu. Cuma udah dosa mulu, capek gitu loh. Idza kunta hasad kadunub pada wa in sita falyasta'nis, jujur, nikmatin bedanya nggak berdosa sama berdosa coba. Kan kita yang tahu. Dosa itu kan haka fi nafsik wa karita ya toliha linnas. Dosa itu kan bikin dada nyesek. Malu kalau orang tahu kan. Masya Allah. Nah kalau sudah tahu begitu robah. Tapi kalau anak ngomong tadi jadi ributnya Ustaz. Jadi ngerubah jadi nggak bagus, ya sudah. Berarti ente harus dengan doa. Cuma diajak Tat, boleh bohong nggak dalam hal ini? Islam ini memang memperbolehkan beberapa bohong. Salah satunya ketika kita memang menghindari kemaksiatan, ya, dan kita belum mampu untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, sehingga ketika kita menghindar, membuat sebuah alasan, ya sebenarnya sih antum gak usah berbohong, ya ntar ikut gak? Pengen sih cuman, ana lagi nunggu sohib dulu nih. Sohib yang mana? Keamanan, mau bayaran apa kayak bagaimana ya. Jadi terserah, pokoknya yang penting antum menyiasati gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, yang paling baik memang Anda bisa menjelaskan tentang ketidaklayakan untuk ikut, kenapa alasannya, boleh. Cuma kan tadi kita tahu teman kita nggak semudah itu kita ngomong kan. Allahu a'lam bishawab. Nah. Ya, dan kayaknya perlu juga teman lagi sekali lagi. Lagi teman. Mencari Hijrah teman yang lebih baik. Ya, dan juga misalnya diajak-ajak begitu misalnya pindah kosan. Pindah kos-kosan paling enggak. Itu tadi Arif. Mau ditambahkan nggak Arif? Ini seru nih Arif nih. Udah itu aja cukup. Oke, semoga nggak usah bohong lagi nanti Arif. Jazakallah khair. Jazakallah khair, barakallahu fik. Terima kasih Ustaz. Silakan Dimas. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi buat Akhwat, Insya Allah. sorry. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di bawah dengan sesi diskusi yang lebih santai. Dan tanpa menunda ke waktu lagi, silakan panitia, ada satu pertanyaan lagi? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari Mekar, Batak. Oh, dari Batak. Hah? Dari apa? Siapa dah? Hah? Mic-nya ganti dulu kali ya? Iya. Bisa diganti enggak? Ada mic, panitia boleh dibantu? Halo. Ya, bagaimana Oke, silakan. sudah mic-nya? Halo. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dia dari Jakarta Selatan. Silakan dia. Silakan. Ini Ustadz, sebagai seorang anak, kita pasti pengen berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini ada satu
kasus aja sih. Oke. Misalnya kita udah punya beberapa uang gitu. Oke. Ini better kita bantu orang tua, misalnya pertama untuk membantu melunasi atau membayar sebagian utangnya yang berkaitan dengan riba, Oke. atau yang kedua membawa orang tua untuk umroh. Prioritas mana yang lebih utama kita dahulukan? Iya. Itu Oke. sudah. Tip. Oke, thank you, Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Terima kasih dia. kalau hutang itu memang masih bisa dipending, ya, maka membahagiakan orang tua dengan umroh lebih utama. Karena kita nggak tahu umur dan usia, ya. Artinya kita nggak paham nih kondisi umur orang tua, ya, dan kemampuan dia untuk tawaf atau mungkin sa'i, gitu ya. Fisiknya Ustaz. Fisik, secara fisikly, ya. Jadi kalau memang kita bisa perkirakan memang hutang itu nggak dikejar-kejar, ya kalau memang harus dikejar yang wajib lebih utama ketimbang yang sunnah, ya. Kamu yang ngerti lah. Oke. Ya semoga dimudahkan keduanya insya Allah, ya. Kalau tadi dia bilang dua-duanya bisa sih Ustaz, bagaimana dengan hal ini Ustaz? Iya, iya kalau dipaksakan, agama kan nggak dipaksakan, ya. Oke. Fattakullah mastata'tum la ikraha fid din. Dipaksakan malah nggak bagus lagi nantinya. Ya kalau memang mampu dipaksakan nggak ada masalah ke depan, ya silakan aja. Membayar hutang wajib kok. Oke. Ya. Dan kalaupun berumroh, berdoa di Safa Marwah. Oh, Masya Allah. Ya. Di 4 multazam, nanti di apa? Di Nabawi, ya, kita di Raudhah tuh, Masya Allah. Subhanallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Oke dia, ada yang mau ditambahkan dia? Ya, terima kasih Pak. Iya, semoga Allah mudahkan dia untuk berbakti kepada orang tua dan berumroh sekaligus insya Allah. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita setelah sampai di sesi tanya jawab, lalu kita ada momen yang penting yaitu kita mendengarkan kesimpulan dari Ustadz tentang materi malam ini. Iya. Silakan Ustadz. Brother side dan sister side, semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Ya ternyata salah satu hal yang penting dalam hidup kita ini mengontrol iman. Karena efek buruk dari kuman kurang iman ini banyak. Kita bisa kurang disiplin dalam beragama, kita kurang rapi dalam beribadah, bahkan kita kurang teliti dalam menghadapi kenyataan hidup. Padahal agama ini betul-betul yusrun, agama tuh asik, agama tuh gampang banget. Agama tuh nggak sulit, agama tuh rumus hidup. Cuma kadang-kadang kok kita masih tersesat aja Ustaz, karena kita nggak dekat sama agama. Agama cuma musiman. Tolong, agama bukan rambutan, agama bukan mangga, bukan durian. Nggak ada musim beragama. Kita butuh agama. Masya Allah. Ya, kita butuh agama dan kita butuh Allah. Jangan kita anggap Allah yang butuh kita. Kita butuh Allah. Sehingga ada disiplin. Perhatikan 7 hal yang kita sampaikan tadi tentang penyebab-penyebab iman itu kurang. Dan masih banyak nanti yang lainnya insya Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga iman kita semua. Amin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair atas materi malam ini dan semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kita mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Dimas. Dan mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Syukran. Barakallah. Allah. Ya, barakallah. Ya, waalaikumsalam.